Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yang terdiri dari saya, Ismail Maulana, kemudian Sugi Handana, Alivia, dan juga yang terakhir, Maitza Tufaila. Kelompok kami akan membahas tentang perencanaan dalam perspektif Islam, di mana hal tersebut meliputi pengertian, jenis, prinsip, proses, dan yang terakhir, hambatan. Kita mulai dengan pengertian terlebih dahulu. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah manajer dalam mencapai tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Kemudian, Al-Quran sebagai petunjuk untuk rencana suatu tindakan. Al-Quran merupakan kitab Allah yang paling sempurna dalam mengatur setiap hal, baik urusan akhirat, sosial, kesehatan, maupun ekonomi, dan termasuk di dalamnya proses perencanaan. Seseorang sebaiknya merencanakan suatu kegiatan dengan tujuan khusus dalam pikirannya, sebagaimana yang terterang dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian, dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, kata perhatikan dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 mengandung makna bahwa setiap manusia harus memperhatikan setiap perbuatan yang mereka kerjakan, serta harus merencanakan selalu berbuat baik untuk hari esok. Kemudian, hadis riwayat Ibnu Mubarak, jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Maka, jika perbuatan tersebut baik, ambillah. Dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. Kemudian, kita masuk ke jenis-jenis. Jenis-jenis perencanaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan jangkauan. Yang kedua, berdasarkan waktu. Yang ketiga, berdasarkan spesifikasi. Dan yang keempat, berdasarkan frekuensi penggunaan. Kita mulai dengan jangkauan. Yang pertama, rencana strategik atau strategic plan diterapkan pada keseluruhan organisasi dan menetapkan keseluruhan tujuan organisasi dan pencapaian untuk memperkuat posisi organisasi di lingkungannya. Yang kedua ada rencana operasional atau operational plan, ditetapkan secara rinci untuk mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Kemudian, tercakup aktivitas apa yang harus dilakukan, jadwal kerja, dan penanggung jawab. Kemudian, berdasarkan waktu. Yang pertama, rencana jangka pendek atau short-term plan, meliputi aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan yang kedua, rencana jangka panjang atau long-term plans, yakni rencana yang luas dengan periode waktu 5 tahun atau lebih. Selanjutnya, ada jenis-jenis perencanaan berdasarkan spesifikasi,
Yang pertama ada rencana direksional atau directional plans, yang kedua ada rencana spesifik atau specific plans. Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama ada rencana direksional atau directional plans. Rencana ini mengidentifikasi petunjuk secara umum dan bersifat fokus tetapi tidak membatasi manajemen kepada tujuan-tujuan khusus. Rencana ini juga memiliki ketidakpastian yang tinggi dan manajer harus fleksibel agar dapat merespon perubahan yang tidak terduga. Yang kedua, ada rencana spesifik atau specific plans. Rencana ini didefinisikan secara jelas dan khusus sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Rencana ini juga diterapkan pada keseluruhan organisasi dan menetapkan keseluruhan tujuan organisasi dan pencapaian untuk memperkuat posisi organisasi di lingkungannya. Berikutnya, ada perencanaan berdasarkan frekuensi penggunaan yang terdiri dari rencana sekali pakai atau single use plans dan rencana tetap atau standing plans. Rencana sekali pakai ini merupakan serangkaian kegiatan terperinci yang tidak berulang dalam bentuk yang sama pada waktu yang akan datang. Rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila telah tercapai. Tipe-tipe pokok rencana sekali pakai ini adalah program, proyek, dan anggaran. Selanjutnya ada rencana tetap atau standing plans, merupakan pendekatan bagi penanganan situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang dalam kebijakan operasional, prosedur, dan peraturan kebijaksanaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai prinsip-prinsip perencanaan. Jadi, perencanaan ini kan dilakukan sebelum menjalankan suatu kegiatan. Agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dalam merencanakan sesuatu itu perlu berpegang kepada beberapa prinsip perencanaan. Dalam prinsip perencanaan ini terbagi menjadi dua, yaitu menurut konvensional dan menurut perspektif Islam. Yang pertama akan kita bahas yaitu prinsip perencanaan menurut konvensional. Mulai dari futuristik, perencanaan yang dibuat harus berhubungan dengan masa depan agar bisa mengetahui apa saja kesempatan dan rintangan yang akan dihadapi saat ingin mewujudkan target perusahaan. Yang kedua, ada kontinuitas. Perencanaan yang dibuat untuk tindakan yang berjalan secara kontinu agar menghasilkan perencanaan yang baik. Yang ketiga, ada fleksibilitas. Perencanaan yang dibuat mudah untuk diterapkan di berbagai kondisi ataupun perubahan yang baru dan belum diketahui. Yang keempat, ada realistis. Saat harus mencapai target perencanaan, harus berjalan secara faktanya dan menyesuaikan kondisi perusahaan yang saat itu terjadi. Yang kelima, ada berdasar pada fakta hari ini dan perkiraan situasi di masa yang akan datang. Untuk menghasilkan perencanaan yang baik, kita harus memiliki data atau fakta yang sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, ada prinsip perencanaan secara perspektif Islam menurut M.D. Gholam Mohyuddin. Yang pertama, ada memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki kesadaran akan adanya fakta dan situasi. Yang ketiga, penetapan tujuan berdasarkan hukum yang sah. Yang keempat, ada keharusan untuk berpikir tenang saat melakukan perencanaan. Yang kelima, ada perencanaan yang dibuat melalui proses konsultasi dan partisipasi. Dan yang terakhir, ada perencanaan yang dilakukan dibuat dalam keadaan tenang. Selanjutnya, proses perencanaan dalam perspektif Islam. Di dalam proses perencanaan terbagi menjadi beberapa poin, di antaranya visi, misi, dan tujuan, analisis lingkungan, formula strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol. Selanjutnya, di dalam poin visi, misi, dan tujuan terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik tujuan yang ditulis dengan baik, dan yang kedua, langkah-langkah dalam penetapan tujuan. Di dalam karakteristik tujuan yang ditulis dengan baik, terdapat beberapa poin. Di antaranya, ditulis dalam istilah hasil dan bukan tindakan, dapat diukur dan dapat dikuantifikasi, jelas sebagai kerangka waktu, menantang namun dapat dicapai, dicatat, serta dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi yang memerlukan.
Di dalam langkah-langkah dalam penetapan tujuan juga terbagi menjadi beberapa poin. Di antaranya, mereview misi atau tujuan organisasi, mengevaluasi sumber daya yang tersedia, menentukan tujuan secara individu atau dengan masukan dari pihak lain, menulis tujuan dan mengkomunikasikannya kepada semua yang perlu tahu, serta mereview hasil dan apakah tujuan telah tercapai. Selanjutnya, analisis lingkungan. Analisis lingkungan yaitu memahami kondisi perusahaan saat ini dan tujuan serta sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, yaitu formulasi strategi. Formulasi strategi yaitu menyusun langkah-langkah yang hendak dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan, serta penanggulangan jika ditemukan hambatan dan rintangan. Poin selanjutnya yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi yaitu menerapkan langkah-langkah yang telah disusun secara teratur dan sesuai pada urutannya. Poin selanjutnya, evaluasi dan kontrol. Evaluasi dan kontrol yaitu menimbang hasil akhir dan menyesuaikan kembali dengan tujuan yang ditetapkan di awal dengan melihat beberapa besar keberhasilan yang dicapai dalam proses mewujudkan tujuan tersebut. Selanjutnya, hambatan dalam perencanaan. Kritik terhadap perencanaan. Yang pertama, perencanaan menimbulkan kekakuan. Tujuan yang spesifik membuat perencanaan menjadi kaku, padahal lingkungan dapat berubah. Yang kedua, perencanaan tidak dapat dikembangkan dalam lingkungan yang dinamis. Karena lingkungan tidak dinamis atau berubah-ubah, maka rencana diperlukan kefleksibelan seorang manajer. Yang ketiga, rencana formal tidak dapat mengganti kemampuan dan kreativitas. Yang keempat, perencanaan oleh seorang manajer akhir-akhir ini terfokus pada persaingan, bukan pada kemampuan untuk esok hari. Yang kelima, perencanaan formal memperkuat kesuksesan yang dapat menimbulkan kesalahan. Kesuksesan yang diraih manajer melalui rencana yang formal dan sudah menetapkan perencanaan tidak mau tahu atau enggan untuk mengembangkan inovasinya. Yang keenam, hanya perencanaan tidaklah cukup. Manajer harus mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat ke dalam gerakan dan melakukannya. Selanjutnya, perencanaan secara efektif dalam lingkungan yang dinamis. Dalam menghadapi lingkungan yang dinamis atau sering berubah-ubah, seseorang manajer harus mampu membuat rencana dengan kondisi apapun sesuai lingkungannya. Membuat perencanaannya efektif dan fleksibel. Mengapa demikian? Karena rencana merupakan proses keberlanjutan, maka dari itu rencana dibuat harus fleksibel. Kesimpulannya, sebagai seorang manajer pasti membutuhkan perencanaan, karena perencanaan ini adalah sebuah hal yang mendasar dan sebagai patokan untuk mempermudah manajer dalam mencapai tujuan dengan cara membuat strategi dan mengembangkan rencana. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis mengenai perencanaan ini. Salah satu contohnya, hadis HR Ibnu Mubarak. Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah, dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. Di sini, perencanaan itu sangat penting. Untuk mewujudkan perencanaan tersebut, ada beberapa metode, salah satunya membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Sebagai seorang manajer, kita harus bisa menganalisis lingkungan, memahami kondisi perusahaan saat ini, serta sumber daya dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, seorang manajer harus mempunyai visi dan misi untuk mencapai sebuah tujuan. Sebagai seorang manajer, harus memahami kondisi di saat apapun, seperti contohnya, pada lingkungan yang tidak dinamis atau sering berubah-ubah. Maka manajer harus menyesuaikan perencanaannya yang mereka buat. Nah, itu dia mengenai perencanaan dalam perspektif Islam. Sekian dari kelompok 4. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you!